Subuh masih gelap ketika aku terbangun. Bukan karena suara takbir dari masjid yang menggemuruh di kejauhan, tapi karena kebiasaan. 10 tahun menikah, dan tubuh ini sudah otomatis bangun jam 4 setiap hari, termasuk hari raya. Di sampingku, Mas Marco masih terlelap dengan dengkur halus. Wajahnya tampak damai. Aku tersenyum melihatnya. Lelaki ini, meski kadang menyebalkan, tetap bagian terpenting dalam hidupku. Selama 10 tahun kami melewati suka duka bersama. Dari kontrakan sempit di pinggiran Jakarta, sampai akhirnya bisa membangun rumah sendiri 3 tahun lalu. Dari penghasilan pas-pasan, sampai sekarang bisa berkecukupan meski harus tetap berhemat. Perlahan aku turun dari tempat tidur. Kaki mendarat di karpet lembut yang kami beli saat diskon tahun lalu. Masih cukup bagus meski sudah mulai tipis di beberapa bagian. Nanti setelah Lebaran, mungkin bisa cari karpet baru kalau ada rezeki lebih. Aku melangkah ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin. Di cermin, kulihat wajahku sendiri. Usia 34 tahun, garis halus mulai tampak di sudut mata. Tapi tak apa. Setiap garis adalah cerita. Setiap kerutan adalah perjuangan. Selesai mandi, aku berwudhu dan melaksanakan salat subuh. Suara bacaanku lirih, hanya cukup terdengar oleh diriku sendiri. Setelah salam, aku berdoa lama. Untuk keluarga kecilku, untuk kedua orang tuaku, untuk mertua, dan untuk semua yang kucintai. Doa apa sih? Put, lama banget. Itu selalu pertanyaan Mas Marco jika suatu saat ia terbangun dan melihatku masih berdoa. Allah kan sudah tahu isi hati kita, gak usah lama-lama. Aku tak pernah menjawab. Baginya mungkin doa cukup diucap cepat. Bagiku, doa adalah saat terbaik berbicara dengan Tuhan. Menceritakan semua tanpa takarir. Menangis tanpa malu. Berharap tanpa ragu. Pukul 5 pagi, aku masuk ke kamar anak-anak. Raka, 8 tahun, tidur dengan posisi Superman. Kedua tangan terbentang, satu kaki menjulur, satu lagi meringkuk. Spidol bekas menggambar masih menempel di jari-jarinya. Kemarin ia habis membuat kartu lebaran untuk kakek neneknya. Rini, 6 tahun, tidur meringkuk memeluk boneka kelincinya yang sudah kusam. Boneka itu hadiah dari Mas Marco saat Rini lahir. Sudah diganti baru berkali-kali, tapi Rini selalu menolak. Katanya, kelinci ini yang paling setia menemaninya tidur. Bangun, sayang. Hari Lebaran, loh, bisikku lembut sambil mengusap kepala mereka. Mata Raka langsung terbuka. Lebaran. Dapet ter. Teriaknya heboh. Rini menggeliat. Matanya masih setengah tertutup. Baju baruku yang warna pink. Emma. Iya, sayang. Yang sudah mama setrika seminggu lalu. Aku tertawa kecil. Lebaran selalu punya sihir tersendiri bagi anak-anak. Bagi orang dewasa seperti aku, Lebaran adalah kerja ekstra. Tapi melihat semangat mereka, semua lelah terbayar. Dapur adalah medan perang berikutnya. Ketupat sudah kumasak semalam, tinggal menggantungnya biar padat sempurna. Opor ayam tinggal dipanaskan. Sambal goreng atal siap di wajan. Aku bergerak cepat, cekatan. Tangan ini sudah hafal semua gerakan setelah bertahun-tahun. Sesekali kulihat ponsel di meja makan. Grup WhatsApp keluarga besar mertua sudah ramai sejak subuh. Ucapan selamat, stiker lucu, foto-foto persiapan lebaran. Ada juga pesan dari Ipeh, kakak ipar. Put, lo masak opor banyak ya. Kita semua lapar-lapar ke rumah mami nanti. He. Aku membalas dengan emoji tertawa. Siap, Mbak. Udah masak banyak kok. Di grup keluargaku sendiri, suasana lebih hangat. Ibu mengirim video masakannya. Ayah mengucapkan selamat lebaran dengan suara khasnya yang berat. Adikku, Dita, mengirim foto OOTD-nya. Mereka akan datang ke rumahku besok, karena hari ini giliran ke rumah mertua dulu. Itu sudah tradisi. Hari pertama lebaran di rumah orang tua Mas Marco, hari kedua di rumah orang tuaku. Kompromi perkawinan yang berjalan cukup mulus. Pukul 6:30, aku selesai mandi dan berdandan. Jilbab biru muda yang kupilih cocok dengan atasan brokat krem. Warna kesukaan Mas Marco. Katanya, biru membuatku terlihat kalem dan anggun. Aku melirik lemari Mas Marco. Koko putih yang kubeli online sebulan lalu masih tergantung rapi. Kain sarung coklat muda sudah siap di kursi. Aku merapikannya sekali lagi, meski sebenarnya sudah rapi. Mas, bangun.
Jam 6:30. Nanti kesiangan, teriakku dari luar kamar. Tidak ada jawaban. Aku menghela napas, lalu masuk ke kamar. Mas Marco masih tidur, kali ini posisi telentang dengan satu tangan di dahi. Ponselnya tergeletak di samping bantal, layar mengarah ke bawah. Mas Marco, aku menggoyang bahunya. Ia menggeliat, menggerutu, lalu membuka mata. Udah, bangun. Tapi matanya langsung mencari ponsel. Begitu mendapatkannya, ia membuka layar dengan cepat. Jarinya gesit mengetik sesuatu. Senyum tipis mengembang. Siapa pagi-pagi udah chat? Tanyaku iseng sambil merapikan sprei. Nggak ada. Cuma grup kantor, pada ngucapin lebaran. Jawabnya tanpa menatapku. Aku mengangguk. Tak curiga. Ponsel memang sudah jadi kebutuhan primer. Aku sendiri juga sibuk dengan grup keluarga. Bajunya sudah siap. Cepetan mandi, biar nggak buru-buru, kataku sebelum keluar kamar. Put, panggilnya. Aku menoleh. Ia masih di tempat tidur, menatapku dengan ekspresi aneh. Ada sesuatu di matanya. Gelisah, ragu, atau mungkin hanya kantuk? Apa? Mas? Iya. Nggak apa-apa. Nanti aja. Ia menggeleng lalu bangkit menuju kamar mandi. Aku mengangkat bahu, lalu keluar. Di dapur, aku menyiapkan sarapan kecil untuk kami bertiga, anak-anak dan aku. Mas Marco biasanya tak sarapan, katanya nanti juga makan besar di rumah orang tua. Pukul 8 kurang, kami semua sudah siap. Mas Marco tampak rapi dengan koko putih dan sarung coklat. Wangi parfumnya menyengat, agak berlebihan. Tapi aku hanya tersenyum. Biar saja, yang penting percaya diri. Ayah ganteng banget. Puji Rini. Mas Marco tertawa, menggendong Rini dan menciumnya. Rini juga cantik. Baju barunya bagus. Raka sudah di depan pintu, memakai sepatu dengan terburu-buru. Ayo, Ma, ayah. Buruan. Nanti kehabisan THR dari Oma. Kami semua tertawa. Aku mematikan kompor, mengecek kembali semua pintu dan jendela, lalu keluar. Mas Marco sudah di dalam mobil, mesin menyala. Anak-anak di kursi belakang. Aku duduk di kursi penumpang, memasang sabuk pengaman. Di depan, rumah mertua menanti dengan segala keramaiannya. Di sampingku, suamiku duduk dengan senyum yang kukira tulus. Mobil melaju pelan meninggalkan kompleks perumahan. Di sepanjang jalan, orang-orang dengan pakaian baru berseliweran. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, semua menuju tujuan masing-masing. Pagi itu, Jakarta terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih damai, lebih fitri. Mas, kataku tiba-tiba. Iya. Makasih ya untuk 10 tahun ini. Maafkan aku kalau selama ini banyak salah. Mas Marco menoleh, kaget. Loh, ngomong apa kamu pagi-pagi? Ini kan lebaran, waktunya saling maaf. Udah, aku juga minta maaf. Aku tersenyum. Senang rasanya memulai hari dengan damai. Tak kusangka, kedamaian itu hanya akan bertahan beberapa jam ke depan. Sebelum semuanya hancur berkeping-keping. Perjalanan menuju rumah mertua selalu sama setiap tahunnya. Mas Marco akan fokus menyetir dengan lagu-lagu lawas mengalun pelan dari radio. Anak-anak akan sibuk dengan ponsel masing-masing. Raka main game, Rini menonton video YouTube. Dan aku akan duduk diam sambil menikmati pemandangan Jakarta yang lengang di hari raya. Tapi tahun ini ada yang berbeda. Di lampu merah pertama, ponsel Mas Marco bergetar. Ia melirik sekilas, lalu tersenyum. Bukan senyum biasa, tapi senyum yang aneh. Seperti senyum remaja yang dapat kabar dari gebetan. Aku tahu senyum itu karena dulu, 10 tahun lalu, ia juga tersenyum seperti itu setiap kali melihat pesanku. Siapa, Mas? Tanyaku mencairkan keheningan. Nggak ada. Cuma notifikasi grup. Jawabnya cepat. Terlalu cepat. Ia meletakkan ponsel di konsol tengah, tapi dalam posisi terbalik. Layar menghadap ke bawah. Agar aku tidak bisa melihat siapa yang mengirim pesan, pikirku tiba-tiba. Aku segera membuang pikiran itu. Ini lebaran, masak curiga-curiga. Mungkin hanya teman kantor yang mengucapkan selamat. 5 menit kemudian, ponselnya bergetar lagi. Kali ini ia tidak melirik. Tapi tangannya meraih ponsel, membaliknya sebentar,
lalu meletakkannya kembali di paha. Cukup untuk membaca pesan, tapi tidak cukup untuk kulihat. Mas, kalau sibuk, minggir dulu. Biar aku aja yang nyetir. Tawarku. Enggak, udah dekat kok. Bentar lagi sampai. Aku menghela napas, memilih melihat keluar jendela. Di trotoar, beberapa anak kecil bermain kembang api sisa malam takbiran. Mereka tertawa riang, tanpa beban. Aku iri pada mereka. Rumah mertua di kawasan Pondok Indah sudah terlihat dari kejauhan. Pagar putih dengan ornamen batu alam itu tidak pernah berubah sejak pertama kali aku menginjakan kaki di sini 10 tahun lalu. Halamannya luas, cukup untuk memarkir 6 mobil. Dan hari ini, hampir penuh. Wah, udah pada datang semua kayaknya, komentar Mas Marco sambil memarkir mobil di pojok. Raka dan Rini sudah tidak sabar. Begitu mobil berhenti, mereka membuka pintu dan berlari ke dalam. Aku turun lebih lambat, merapikan jilbab dan memastikan tidak ada lipatan yang salah. Ayo, Put, ajak Mas Marco. Tangannya meraih tasku, tas branded KW yang kubeli 2 tahun lalu, masih bagus karena jarang dipakai. Gestur itu dulu selalu membuatku meleleh. Sekarang, hanya terasa biasa. Kami berjalan menuju pintu utama. Sebelum sampai, pintu sudah terbuka dan ibu mertua muncul dengan senyum lebar. Rambutnya yang mulai memutih disanggul rapi. Baju kurung ungu motif bunga-bunga membuatnya terlihat anggun. Putri, serunya memelukku erat. Aroma bedak dan minyak wangi bercampur menusuk hidung. Aduh, sehat selalu ya, Nak. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bu, juga, maafkan segala salah Putri selama ini. Jawabku tulus. Ibu mertua memang baik padaku. Tak pernah membeda-bedakan aku dengan anak kandungnya sendiri. Dia beralih memeluk Mas Marco, lalu menarik kami masuk. Ayo, semua udah pada dateng. Ipeh sama keluarganya udah dari tadi. Om Deddy juga baru sampai. Ruang tamu yang luas itu benar-benar penuh. Di sofa utama, duduk ayah mertua dengan beberapa pria seusianya, om-om dari pihak keluarga. Di karpet, bersila para ipar dan sepupu. Anak-anak berlarian ke sana kemari, sesekali teriak kegirangan. Putri, sini. Ipeh melambai dari pojok ruangan. Ia duduk bersila di karpet bersama 2 wanita lain, istri Om Deddy dan sepupu dari Bandung. Aku menghampiri mereka, duduk di karpet dengan hati-hati agar jilbab tidak tersingkap. Satu persatu kami bersalaman, saling memaafkan. Setelah itu, obrolan ringan mengalir. Tentang harga daging yang naik, tentang mudik yang macet, tentang anak-anak yang makin besar. Putri, kamu kurusannya? Diet? Tanya Ipeh sambil mengulurkan sepiring kue nastar. Alhamdulillah, Mbak. Mungkin karena puasa. Tapi nggak sengaja diet kok. Emang lagi males makan aja belakangan. Jawabku sambil mengambil satu nastar. Enak ya bisa kurus. Aku malah makin mekar. Keluh istri Om Deddy sambil tertawa. Obrolan kami mengalir hangat. Tapi mataku sesekali mencari Mas Marco. Ia berdiri di dekat jendela, berbincang dengan Om Deddy dan beberapa pria lain. Ponselnya di tangan. Beberapa kali ia mengetik, lalu tersenyum. Mas Marco sibuk amat? Ya? Komentar Ipeh tiba-tiba. Ia juga memperhatikan. Mungkin urusan kantor, Mbak. Atau salam lebaran dari teman-teman. Ah, masa lebaran masih urusan kantor? Udah, suruh sini aja, ngobrol sama keluarga. Aku hanya tersenyum. Tak enak hati terlalu mengatur Mas Marco di depan keluarga. Biarlah, pikirku. Mungkin memang banyak yang mengucapkan selamat. 1 jam berlalu. Tamu terus berdatangan. Rumah mertua makin ramai. Anak-anak sepupu bermain di halaman belakang. Para ibu sibuk menyiapkan makan siang di dapur. Para bapak mengobrol berat tentang politik dan ekonomi. Dan Mas Marco, ia masih di tempatnya, sesekali bergeser, tapi ponsel tak lepas dari tangan. Aku membantu ibu mertua di dapur sebentar, lalu kembali ke ruang tamu. Saat melewati Mas Marco, kulihat ia mengetik panjang. Jari-jarinya bergerak cepat. Bibirnya tersenyum. Mas, panggilku pelan. Ia tersentak, lalu mengangkat wajah. Ekspresinya berubah, dari bahagia menjadi defensif dalam sekejap. Iya? Kenapa? Makan siang sebentar lagi. Udahan dulu. Yuk.
Ngobrol sama yang lain. Iya, iya, bentar. Aku berbalik. Tapi sebelum pergi, mataku sempat menangkap nama di layar ponselnya. Hanya sekilas, tapi cukup. Erna tanda cuman. Jantungku berdebar. Erna? Siapa Erna? Aku tak pernah dengar nama itu. Di kantornya, teman perempuannya hanya Burina yang sudah berumur 50 tahun dan Mbak Dewi yang lesbian. Lalu Erna siapa? Aku mengguncang kepala, mencoba membuang pikiran buruk. Mungkin hanya salah baca. Mungkin itu cuma kontak lama. Ngin, Putri. Sini bantu angkat makan. Teriak Ipeh dari dapur. Aku menurut, meski pikiranku masih tertinggal di layar ponsel Mas Marco. Saat makan siang, kami semua duduk melingkar di karpet. Hidangan lebaran memenuhi alas makan, ketupat, opor ayam, rendang, sambal goreng ati, dan acar. Aku duduk di antara anak-anak. Mas Marco di seberang, di samping ayahnya. Ponselnya ia letakkan di samping piring. Beberapa kali bergetar. Ia melirik, lalu kembali makan. Tapi senyum tipis itu terus mengembang. Ayah, cetan mulu. Celetuk Raka tiba-tiba. Sama siapa sih? Semua orang menoleh. Mas Marco tersentak. Lalu tertawa canggung. Ini, nak, temen kantor. Pada ngucapin lebaran. Ayah MAH, lebaran aja sibuk. Ledek Ipeh. Iya, nih. Kerjaannya bawa HP mulu. Timpal yang lain. Aku diam. Tapi di dalam dada, ada bisikan halus. Sesuatu yang tidak beres. Firasat buruk yang sejak pagi menggelayuti, kini makin nyata. Mas, kataku pelan, hanya cukup untuk didengar Mas Marco. Nanti kita ngobrol, ya. Ia menatapku, lalu mengangguk. Tapi matanya menghindar. Ia tahu aku tahu sesuatu. Makan siang dilanjutkan dengan canda tawa. Tapi bagiku, makanan terasa hambar. Firasatku berkata, hari ini akan ada tamu tak diundang dalam hidupku. Bukan tamu yang datang ke rumah mertua, tapi tamu dalam rumah tanggaku. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan aku tidak siap. Makan siang usai. Semua orang bergeser ke ruang tamu, menikmati hidangan penutup berupa kue kering dan teh hangat. Anak-anak sibuk dengan THR yang mulai dibagikan satu persatu oleh para om dan tante. Suasana hangat, penuh tawa, persis seperti lebaran tahun-tahun sebelumnya. Aku duduk di sofa panjang, bersebelahan dengan Ipeh. Rini duduk di pangkuanku, menghitung uang receh yang baru diterimanya dengan telaten. Raka sudah bergabung dengan sepupu-sepupu laki-laki di halaman, bermain kembang api sisa semalam. Mas Marco duduk di kursi dekat jendela, posisi favoritnya. Ponsel masih di tangan. Matanya sesekali ke layar, sesekali keluar jendela. Sesekali tersenyum sendiri. Mas Marco lagi kasmaran, ya? Ledek Om Deddy tiba-tiba. Suaranya cukup keras hingga beberapa orang menoleh. Mas Marco tersentak. Ah, enggak. Om, cuma baca berita. Berita apa coba yang bikin senyum-senyum sendiri? Berita dapat undian? Om Deddy tertawa. Yang lain ikut tertawa. Aku ikut tersenyum, meski hatiku tidak. Sejak pagi, kegelisahan terus menggerogoti. Ponsel itu, senyum itu, nama, Erna, yang sempat terlihat sekilas. Semua berkecamuk di kepala. Put, tehnya diminum, masih anget. Ipeh menyodorkan cangkir. Ah, iya, Mbak, makasih. Aku menyesap teh, berusaha tenang. Mungkin hanya pikiranku sendiri yang berlebihan. Mungkin Erna itu cuma teman lama yang kebetulan mengirim ucapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Suara Mas Marco mengagetkanku. Ia berdiri di tengah ruangan, ponsel kini dimasukkan ke saku. Semua mata tertuju padanya. Aku ikut menatap, jantung mulai berdebar tak karuan. Di hari yang fitri ini, saya mau mengumumkan sesuatu, katanya. Suaranya berat, penuh percaya diri. Terlalu percaya diri. Ayah mertua meletakkan koran yang tadi dibaca. Ibu mertua berhenti menuang teh. Semua obrolan terhenti. Bahkan anak-anak di halaman seolah ikut diam, merasakan ketegangan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Aku memegang tangan Rini erat-erat. Entah kenapa, naluriku berkata ini bukan pengumuman biasa. Saya akan menikah lagi. Dunia berhenti berputar. Jantungku berhenti berdetak.
lalu berdetak kencang, keras, seperti mau melompat keluar dari dada. Kata-kata itu bergema di kepala, berulang-ulang, seperti kaset rusak. Menikah lagi, menikah lagi, menikah lagi. Sunyi. Ruangan hening total. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Semua orang terpaku, membeku seperti patung. Dan semua mata, tertuju padaku. Aku merasakan pipiku memanas. Tanganku gemetar. Rini merangkulku erat, meski ia belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Di halaman, kulihat Raka berhenti bermain, menatap ke dalam dengan wajah bingung. Siapa? Tanya ayah mertua akhirnya. Suaranya pelan, tapi cukup untuk memecahkan keheningan. Namanya Erna, jawab Mas Marco. Santai. Seolah ia sedang memberitahu menu makan malam. Kami sudah pacaran setahun. Pacaran setahun. Setahun. Selama setahun, aku tidur di sampingnya. Selama setahun, aku memasak untuknya, mencuci bajunya, melayaninya. Selama setahun, aku mengira kami baik-baik saja. Dan selama setahun, ia punya wanita lain. Aku ingin berteriak, ingin menangis, ingin melempar sesuatu. Tapi tubuh ini kaku, tak bisa bergerak. Hanya air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata, meski berusaha kutahan sekuat tenaga. Marco, ini lebaran. Apa nggak bisa diomongin nanti? Ibu mertua bersuara, nadanya setengah memohon. Ia menatapku dengan iba. Enggak, Bu. Biar sekalian. Biar semua tahu, jawab Mas Marco mantap. Erna itu baik. Dia mau menerima putri dan anak-anak. Dia nggak akan merepotkan. Dia mau menerimaku? Dia? Seorang wanita yang bahkan belum pernah kulihat wajahnya, berani mengatakan mau menerimaku? Siapa dia pikir dirinya? Aku berdiri. Kakiku gemetar, tapi kupaksakan tegar. Rini menarik tanganku, berusaha menahanku duduk kembali. Tapi aku harus berdiri. Aku harus bicara. Mas, ini tidak benar. Suaraku keluar, pelan tapi jelas. Aku kaget sendiri bisa bicara. Aku tidak setuju. Kita sudah punya keluarga. Kita sudah membangun rumah tangga ini bersama-sama. Mas Marco menatapku. Ekspresinya berubah. Dari percaya diri menjadi sinis. Matanya menyipit, bibirnya membentuk seringai kecil. Aku tidak peduli kamu setuju atau tidak. Katanya dingin. Ini keputusanku. Kau hanya istri. Tugasmu hanya mendukung. Hanya istri. Tugasmu hanya mendukung. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan fisik. 10 tahun. 10 tahun aku bersamanya. Melalui susah senang. Melalui kontrakan sempit dan utang sana-sini. Melalui malam-malam begadang saat Raka demam. Saat Rini rewel. Melalui hari-hari di mana ia pulang larut dan aku selalu menyiapkan makan malam hangat. Melalui semua pengorbanan kecil yang kulakukan dengan senang hati karena aku mencintainya. Dan sekarang, aku hanya istri yang tugasnya mendukung. Mas, pikirkan anak-anak. Aku berusaha tenang, meski suaraku bergetar. Pikirkan perasaan mereka. Pikirkan Raka dan Rini. Anak-anak akan menerima. Jawabnya enteng. Mereka butuh ibu lagi. Kamu kan sibuk terus. Sibuk? Sibuk? Ya, aku sibuk. Karena aku harus membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Gaji Mas Marco pas-pasan. Tanpa tambahan dari usahaku berjualan online, mana cukup untuk hidup di Jakarta? Rumah ini berdiri dari hasil keringatku juga. Ibu mertua mulai menangis pelan. Ayah mertua menunduk dalam. Ipeh memegangi mulutnya, matanya berkaca-kaca. Yang lain hanya diam, tak tahu harus bersikap apa. Marco, tolong, bisik ibu mertua. Duduk dulu, kita bicara baik-baik. Sudah, Bu. Semua sudah diputuskan. Mas Marco mengangkat dagu, penuh kemenangan. Putri harus terima. Kalau enggak, ya. Ia berhenti, lalu menatapku dengan tatapan yang membuat hatiku beku. Kalau kamu tak sudi dengan keputusanku, kamu bisa keluar dari keluarga ini. Dentuman. Itu seperti bom yang meledak di ruangan. Beberapa orang tersentak. Rini menangis keras. Raka berlari masuk. Langsung memelukku dari belakang. Ipeh bangkit. Ingin melerai, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku berdiri terpaku. Keluar dari keluarga ini.
Ia mengusirku. Di depan semua orang. Di hari Lebaran. Di hari yang seharusnya suci, penuh maaf dan kasih sayang. Mas Marco tersenyum. Ia puas. Ia pikir aku akan menangis. Ia pikir aku akan berlutut memohon. Ia pikir aku akan mempermalukan diriku sendiri di depan keluarganya, meratapi nasib, merengek agar tidak diusir. Ia pikir aku lemah. Ia pikir aku tak punya harga diri. Ia pikir aku akan hancur. Napasku memburu. Dadaku sesak. Tapi di tengah semua kepedihan itu, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul. Api. Bukan api amarah, tapi api keberanian. Api yang selama 10 tahun terpendam, tertutup oleh peran sebagai istri yang penurut, ibu yang sabar, menantu yang baik. Api itu kini berkobar. Aku menatapnya lurus, dalam. Dan di saat semua orang menahan napas, menunggu tangisku meledak, aku justru tersenyum. Bukan senyum bahagia. Bukan senyum pasrah. Tapi senyum kemenangan. Senyum yang lahir dari kesadaran bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Aku melangkah satu langkah ke depan. Satu langkah kecil, tapi terasa seperti lompatan besar. Raka dan Rini masih memelukku dari belakang, tapi aku merasa kekuatan mereka mengalir ke tubuhku. Mas Marco, ucapku pelan, tapi setiap kata terukir jelas. Kau benar-benar yakin dengan keputusanmu? Iya, jawabnya mantap. Sudah final. Aku mengangguk pelan. Lalu, dengan suara yang sama pelannya, aku mengucapkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. Baiklah, aku keluar dari keluargamu. Kata-kata itu melayang di udara, menggantung, seolah menunggu reaksi. Dan reaksi itu datang. Bukan dari Mas Marco, ia masih terpaku, mencerna apa yang baru saja ku dengar, tapi dari seluruh ruangan. Desah napas tertahan. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang bergerak gelisah. Mas Marco membelalak. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan, kini berubah menjadi campuran antara syok dan tak percaya. Ia mengira aku akan menangis. Ia mengira aku akan berlutut. Ia mengira aku akan meratapi nasib dan memohon padanya untuk tidak mengusirku. Tapi aku tidak melakukan semua itu. Put. Ipeh meraih lenganku dari belakang. Put, jangan dulu. Bicaralah baik-baik. Aku menoleh padanya. Ipeh, kakak iparku yang selalu baik. Matanya basah. Ia benar-benar khawatir padaku. Sudah, Mbak. Ia sudah bicara. Dan aku sudah dengar. Jawabku pelan. Sekarang giliranku bicara. Aku kembali menatap Mas Marco. Ia masih diam, mulutnya setengah terbuka, seolah ingin berkata sesuatu tapi tak bisa keluar. Untuk pertama kalinya hari itu, aku melihat keraguan di matanya. Kak, kamu serius? Akhirnya ia bertanya. Suaranya parau, berbeda dari tadi. Kau yang mulai, Mas. Kau yang mengusirku dari keluarga ini. Di depan semua orang. Kau pikir aku akan diam dan menerima? Aku menggeleng pelan. Kau salah besar. Putri, sudahlah. Ayah mertua angkat bicara. Ia berdiri, berusaha menengahi. Duduk dulu, kita bicara. Ini keluarga, semua bisa diselesaikan dengan baik. Aku menatap ayah mertua dengan hormat. Selama 10 tahun, ia selalu baik padaku. Tapi kali ini, aku tak bisa diam. Maaf, Pak. Saya sangat menghormati Bapak. Tapi Bapak lihat sendiri, anak Bapak mengusir saya di depan semua orang. Saya tidak melakukan kesalahan apapun selain menolak di madu. Apakah itu salah? Ayah mertua menunduk. Ia tak bisa menjawab. Putri, ibu mohon. Ibu mertua mendekat, meraih tanganku. Tangannya gemetar. Jangan ambil keputusan sekarang. Ini Lebaran, Nak. Kita semua sedang dalam suasana fitri. Maaf-memaafan. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan karena Mas Marco, tapi karena kebaikan ibu mertua. Ia tak pernah membedakanku dengan anak kandungnya sendiri. Tapi kali ini, aku harus tegas. Bu, saya sangat menyayangi ibu. Tapi saya juga punya harga diri. Saya tidak bisa tinggal dalam keluarga yang memperlakukan saya seperti ini. Rini menangis keras di belakangku. Raka memelukku erat. Bahunya bergetar. Ia mencoba tegar, tapi usianya baru 8 tahun. Terlalu muda untuk menghadapi ini semua. Ayah jahat. Ayah jahat. Teriak Rini tiba-tiba.
Ia berlari ke arah Mas Marco dan memukuli kaki ayahnya dengan tangan mungil. Rini nggak mau ayah punya istri lagi. Rini cuma mau mama. Mas Marco terpaku. Ia menatap Rini dengan ekspresi aneh. Mungkin baru sekarang ia sadar bahwa keputusannya tidak hanya memengaruhi aku, tapi juga anak-anaknya. Ipeh segera menarik Rini, memeluknya erat. SST, jangan nangis. Sayang, Tante Ipeh di sini. Sudah. Om Deddy ikut campur. Ini lebaran, jangan sampai merusak suasana. Marco, duduklah. Putri, duduk. Kita bicara baik-baik. Tapi Mas Marco, yang mungkin merasa terpojok, justru mengeras. Mungkin egonya terluka karena tidak bisa mengendalikan situasi. Mungkin ia tak terima istrinya yang selalu penurut, tiba-tiba melawan di depan umum. Tidak perlu dibahas lagi, potongnya keras. Keputusan saya sudah bulat. Saya akan nikahi Erna. Putri, terserah mau terima atau tidak. Kalau tidak, silakan keluar. Marco. Ibu mertua memekik. Kamu ini gila. Jaga bicaramu. Sudah, Bu. Biar saya saja yang urus. Sergah Mas Marco. Aku tertawa. Tertawa kecil, getir. Semua orang menatapku heran. Mungkin mengira aku mulai histeris. Kau pikir aku akan tinggal, Mas? Tanyaku. Kau pikir setelah kau usir aku di depan semua orang, aku akan tetap di sini, tersenyum, dan menerima wanita lain dalam rumah tanggaku? Terserah kamu, jawabnya ketus. Aku mengangguk. Lalu, dengan tenang, aku berkata, baik. Tapi ingat ini, Mas Marco. Aku keluar dari keluargamu. Tapi kau juga keluar dari rumahku. Mas Marco tersentak. Wajahnya yang tadi merah padam, kini pucat pasi. Apa maksudmu? Rumah itu, kataku sambil menunjuk ke arah luar jendela, ke arah kompleks perumahan kami. Rumah yang selama ini kau tempati. Tanahnya dari orang tuaku. Uang bangunannya dari hasil jeripayahku berjualan online selama 5 tahun. Atas namaku. Bukan warisan orang tuamu. Bukan hasil kerja kerasmu. Ruangan hening. Lebih hening dari sebelumnya. Semua orang tercengang. Mereka tahu rumah itu milikku, tapi mungkin tidak menyangka akan kuungkap di depan umum. Mas Marco melangkah mundur, membentur kursi di belakangnya. Kau tidak bisa melakukan itu. Aku bisa. Dan aku akan melakukannya. Balasku mantap. Hak dan kewajiban suami istri itu dua arah. Mas. Kau minta hakmu menikah lagi, tapi lupa kewajibanmu menyediakan tempat tinggal. Sekarang, rasakan akibatnya. Putri, jangan. Ibu mertua meraih tanganku lagi. Kasihan anak-anak. Mereka butuh ayah. Anak-anak butuh ayah yang menghormati ibu mereka. Bu. Jawabku lembut. Bukan ayah yang mengusir ibu mereka di hari lebaran. Bukan ayah yang mengkhianati keluarganya diam-diam selama setahun. Rini masih terisak di pelukan Ipeh. Raka berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Ia menatap ayahnya dengan mata penuh kemarahan dan kekecewaan. Aku ikut mama, katanya tegas. Kalau ayah pilih wanita lain, aku pilih mama. Mas Marco terhuyung. Kata-kata dari anak kandungnya sendiri seperti pukulan telak. Ia membuka mulut, ingin berkata sesuatu, tapi hanya suara parau yang keluar. Raka? Enggak. Aku enggak mau denger. Raka memotong. Ayah bohong. Ayah bilang sayang sama mama, tapi ayah pacaran sama orang lain. Aku memeluk Raka, menenangkannya. Sudah, Nak, tenang. Mama di sini. Om Deddy mencoba lagi. Putri, mungkin kita bisa bicara di ruang lain. 4 mata. Semua ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Aku menggeleng. Maaf, Om. Ini sudah keterlaluan. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Aku berbalik, meraih tas yang tadi kugantung di sandaran sofa. Rini segera lepas dari pelukan Ipeh dan berlari ke arahku. Raka tetap di sampingku. Tangannya tak lepas dari tanganku. Kita pulang, Ma? Tanya Rini dengan suara serak. Kita pulang, sayang. Putri, tunggu. Ibu mertua memegang lenganku. Biarkan ibu antar. Ibu mau bicara. Maaf, Bu. Saya butuh waktu sendiri.
Aku mencium tangan ibu mertua. Terakhir kalinya. Terima kasih untuk semua kebaikan ibu selama ini. Saya akan selalu mendoakan ibu. Ibu mertua menangis terseduh. Ayah mertua hanya diam, menunduk dalam. Ipeh menangis diam-diam di pojok. Yang lain masih terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aku melangkah menuju pintu. Di ambang, aku berhenti. Tanpa menoleh, aku berkata, Mas Marco, ambil barang-barangmu malam ini juga. Besok pagi, aku ganti kunci. Langkahku mantap meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu selalu terasa hangat, kini terasa asing. Di belakang, kudengar suara ibu mertua memarahi Mas Marco. Suara Om Deddy yang berusaha menenangkan. Suara tangis bersahutan. Tapi aku tak menoleh. Tak sekalipun. Di luar, matahari bersinar terik. Kontras dengan hatiku yang terasa dingin membeku. Aku menggenggam tangan anak-anakku erat. Mereka adalah alasan aku harus kuat. Emma, kita naik apa? Tanya Raka. Aku tersentak. Kami datang dengan mobil Mas Marco. Mobil itu masih terparkir di halaman. Tapi aku tak sudi naik mobil itu. Kita naik taksi, nak. Tapi jauh. Emma. Rini merengek. Kita bisa, sayang. Mama janji. Aku mengeluarkan ponsel, memesan taksi online. Sambil menunggu, aku berdiri di pinggir jalan dengan kedua anakku. Tetangga sekitar mulai keluar, mungkin penasaran dengan keributan tadi. Aku tak peduli. Biar mereka lihat. Biar mereka tahu. Aku tak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Taksi datang 10 menit kemudian. 10 menit yang terasa seperti 10 jam. Sepanjang perjalanan pulang, aku diam. Pikiranku berkecamuk. Apa yang akan kulakukan selanjutnya? Bagaimana hidup ke depan? Tapi satu hal yang pasti. Aku tidak akan menangis. Tidak untuknya. Air mataku terlalu berharga untuk ditumpahkan karena lelaki yang mengkhianatiku. Saat taksi memasuki kompleks perumahan, aku melihat rumah kami. Rumah yang kubangun dengan keringat dan air mata bahagia. Rumah tempat Raka belajar berjalan. Rumah tempat Rini lahir. Rumah yang kini harus kuselamatkan dari orang yang justru seharusnya menjaganya bersama aku. Aku membayar taksi, mengajak anak-anak masuk. Rumah terasa sepi. Padahal baru beberapa jam kami tinggalkan. Emma, Mama sedih? Tanya Rini pelan. Aku berlutut, memeluknya erat. Mama kuat? Sayang, Mama akan selalu kuat untuk kalian. Aku bantu Mama jaga adik, kata Raka dengan tekad. Aku tersenyum, mencium kening mereka. Terima kasih, nak. Sekarang kalian main di kamar dulu. Ya, Mama mau telepon nenek. Mereka mengangguk, lalu berlari ke kamar. Aku merebahkan diri di sofa, mengeluarkan ponsel. Jari-jariku gemetar saat menekan kontak ibu. Halo, Bu. Putri, udah di rumah mertua? Suaranya kok gitu? Ibu langsung curiga. Aku menarik napas panjang. Lalu, dengan suara sekuat tenaga, ku katakan, Bu, aku pulang ke rumah ya besok. Tapi mungkin lama. Mungkin selamanya. Ibu kaget. Loh, kenapa? Ada apa? Marco mau nikah lagi, Bu. Dan dia ngusir aku. Hening di seberang. Lalu suara Iku pecah. Bukan marah, tapi tangis tertahan. Ya Allah, Putri kamu kuat, nak. Ibu doain aku kuat, Bu. Ibu selalu doain kamu, nak. Selalu. Air mataku akhirnya tumpah. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan. Bukan air mata karena patah hati. Tapi air mata karena lega. Karena punya tempat pulang. Karena punya ibu yang selalu menerimaku apa adanya. Di luar, senja mulai turun. Di dalam rumah, aku bersiap untuk pertempuran berikutnya. Mas Marco pasti akan datang. Pasti akan memohon, mengancam, atau mungkin keduanya. Dan aku siap. Malam itu, Jakarta diguyur hujan. Deras, seperti air mata yang sejak tadi kutahan. Aku duduk di ruang tamu, menatap hujan dari balik jendela. Ponsel di tangan sudah berkali-kali bergetar. Pesan dari Ipeh, dari sepupu-sepupu, dari beberapa teman yang mendengar kabar. Tapi aku belum membalas satu pun. Raka dan Rini sudah kusuruh tidur sejak pukul 9. Mereka lelah, secara fisik dan emosional. Sebelum tidur,
Rini bertanya, "Ma, ayah jadi punya istri baru ya?" Aku tak bisa menjawab. Hanya memeluknya erat dan berdoa dalam hati. Sekarang, pukul 10:30 malam. Mas Marco belum juga datang. Mungkin ia masih di rumah orang tuanya, menghadapi amukan keluarga. Atau mungkin ia sudah ke rumah Erna, mencari pelarian. Entahlah. Aku tak peduli. Yang kutunggu bukan dia, tapi barang-barangnya. Aku sudah menyiapkan beberapa kardus bekas di garasi. Jika ia datang, ia bisa langsung mengemas dan pergi. Tapi hingga larut, tak ada tanda-tanda kehadirannya. Pukul 11 lewat, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Kuangkat dengan ragu. "Halo? Putri? Ini ibu." Suara ibu mertua. Lirih, serak, seperti habis menangis. "Ibu, ada apa? Kok malam-malam nelpon?" "Put, ibu minta maaf atas semua yang terjadi. Marco itu anak ibu. Ibu tahu dia salah besar. Tapi ibu mohon, jangan usir dia. Kasihani ibu, Put." Aku menutup mata. Dalam hati, aku bersimpati pada ibu mertua. Tapi aku tak bisa mengorbankan harga diriku hanya karena kasihan. "Bu, saya menghormati ibu. Tapi apa yang Mas Marco lakukan tidak bisa dimaafkan begitu saja. Ia mengusir saya di depan keluarga besar. Ia mengumumkan pernikahan dengan wanita lain tanpa pernah bicara dengan saya. Ia mengkhianati saya selama setahun. Ibu pikir saya bisa diam saja. Ibu tahu, Nak. Ibu tahu Marco salah. Tapi dia anak ibu. Ibu nggak tega lihat dia terusir. Bu, saya juga anak ibu. 10 tahun saya jadi menantu ibu. Apa ibu tega lihat saya direndahkan seperti itu?" Ibu mertua menangis di seberang. "Maaf, Put. Maaf. Ibu sayang kamu seperti anak sendiri. Tapi ibu bingung harus bagaimana." "Bu, saya punya solusi. Biarkan Mas Marco merasakan akibat dari perbuatannya. Mungkin ini yang ia butuhkan untuk sadar. Kalau ibu terus melindunginya, ia tak akan pernah berubah." Hening. Lalu suara lirih. "Kamu benar, Nak. Ibu terlalu lama memanjakannya." "Bu, saya tetap akan menghormati ibu. Ibu boleh main ke sini kapan saja, lihat cucu. Tapi Mas Marco, malam ini harus ambil barang-barangnya." "Iya, Nak. Ibu akan suruh dia ke sana sekarang." Telepon ditutup. Aku menghela napas panjang. Di luar, hujan makin deras. Pukul 11:30 malam, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Mas Marco turun dengan langkah gontai. Ia tak membawa payung, sehingga dalam beberapa detik saja, bajunya basah kuyup. Ia berdiri di depan pagar, menatap rumah yang selama ini ia tempati. Aku membuka pintu, berdiri di ambang dengan tangan bersedekap. Hujan mengguyur di antara kami, menciptakan tirai air yang memisahkan. "Put, bukakan pintu," katanya. Suaranya parau. Pintu tidak terkunci. "Masuk lewat garasi. Barang-barangmu sudah disiapkan di sana." "Put, kita bisa bicara?" "Sudah cukup bicara hari ini. Sekarang waktunya eksekusi." Mas Marco berjalan ke garasi, membuka pintu samping. Aku mengikutinya dari jauh, berdiri di ambang pintu dapur yang menghubungkan ke garasi. Ia menatap tumpukan kardus di sana. Wajahnya pucat. "Ini semua?" tanya pelan. "Semua pakaianmu, sepatumu, buku-bukumu, dan peralatan mandi. Barang elektronik yang kau beli sebelum menikah juga sudah masuk. Yang dibeli setelah menikah, tetap di sini. Itu harta bersama." "Put, jangan begitu. Kita bisa bicara baik-baik." Kesempatan bicara baik-baik sudah kau habiskan saat kau umumkan pernikahan kedua di depan keluarga besarku tanpa pernah mendiskusikannya denganku sebelumnya. Ia menunduk. Tangannya meraih kardus pertama, lalu berhenti. "Aku nggak punya tempat tujuan malam ini, Put. Itu bukan masalahku lagi, Mas. Kau punya Erna. Kau punya orang tua. Kau punya teman-teman. Pilih saja." "Erna, dia nggak mau nerima teleponku." Aku tersenyum getir. "Lihat, bahkan gundikmu tak mau menerimamu di saat sulit. Dan kau tega mengusir istri sahmu yang sudah 10 tahun bersamamu." Mas Marco terisak. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya menangis. Laki-laki yang tadi siang begitu percaya diri, kini hancur di depanku. "Aku minta maaf, Put.
Aku salah. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Tak perlu ngomong apa-apa. Ambil barangmu dan pergi. Put. Pergi. Teriakanku menggema di garasi. Mas Marco tersentak, lalu dengan gemetar mulai memindahkan kardus-kardus itu ke taksi yang masih menunggu di depan pagar. Sopir taksi keluar membantu. Mungkin kasihan melihat lelaki basah kuyup mengangkat barang sendirian. Aku kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, memeluk bantal. Dari jendela, kulihat Mas Marco bolak-balik membawa kardus. Sekali waktu, ia menatap ke arah rumah, mungkin berharap aku keluar. Tapi aku tetap diam. Setelah kardus terakhir masuk ke taksi, ia berdiri di depan pagar. Hujan masih deras. Rambutnya basah, bajunya melekat di tubuh. Ia menatap rumah untuk terakhir kalinya sebelum naik ke taksi. Ponselku bergetar. Pesan darinya. Maafkan aku, Put. Jaga anak-anak baik-baik. Aku membaca pesan itu berulang kali. Lalu tanpa membalas, kuhapus kontaknya dari ponsel. Taksi itu melaju pergi, meninggalkan jejak air di jalanan yang gelap. Aku mematikan lampu teras, mengunci semua pintu, dan berjalan ke kamar tidur. Rini dan Raka sudah terlelap. Rini masih memeluk boneka kelincinya. Raka tidur dengan alis berkerut, mungkin bermimpi buruk. Malam itu, Jakarta diguyur hujan. Deras, seperti air mata yang sejak tadi kutahan. Aku duduk di ruang tamu, menatap hujan dari balik jendela. Ponsel di tangan sudah berkali-kali bergetar. Pesan dari Ipeh, dari sepupu-sepupu, dari beberapa teman yang mendengar kabar. Tapi aku belum membalas satupun. Raka dan Rini sudah kusuruh tidur sejak pukul 9. Mereka lelah, secara fisik dan emosional. Sebelum tidur, Rini bertanya, "Ma, ayah jadi punya istri baru ya?" Aku tak bisa menjawab. Hanya memeluknya erat dan berdoa dalam hati. Sekarang, pukul 10:30 malam. Mas Marco belum juga datang. Mungkin ia masih di rumah orang tuanya, menghadapi amukan keluarga. Atau mungkin ia sudah ke rumah Erna, mencari pelarian. Entahlah. Aku tak peduli. Yang kutunggu bukan dia, tapi barang-barangnya. Aku sudah menyiapkan beberapa kardus bekas di garasi. Jika ia datang, ia bisa langsung mengemas dan pergi. Tapi hingga larut, tak ada tanda-tanda kehadirannya. Pukul 11 lewat, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Kuangkat dengan ragu. "Halo? Putri? Ini ibu." Suara ibu mertua. Lirih, serak, seperti habis menangis. "Ibu, ada apa? Kok malam-malam nelpon?" "Put, ibu minta maaf atas semua yang terjadi. Marco itu anak ibu tahu dia salah besar. Tapi ibu mohon, jangan usir dia. Kasihani ibu, Put." Aku menutup mata. Dalam hati, aku bersimpati pada ibu mertua. Tapi aku tak bisa mengorbankan harga diriku hanya karena kasihan. "Bu, saya menghormati ibu. Tapi apa yang Mas Marco lakukan tidak bisa dimaafkan begitu saja. Ia mengusir saya di depan keluarga besar. Ia mengumumkan pernikahan dengan wanita lain tanpa pernah bicara dengan saya. Ia mengkhianati saya selama setahun. Ibu pikir saya bisa diam saja? Ibu tahu, Nak. Ibu tahu Marco salah. Tapi dia anak ibu. Ibu nggak tega lihat dia terusir. Bu, saya juga anak ibu. 10 tahun saya jadi menantu ibu. Apa ibu tega lihat saya direndahkan seperti itu?" Ibu mertua menangis di seberang. "Maaf, Put. Maaf. Ibu sayang kamu seperti anak sendiri. Tapi ibu bingung harus bagaimana." "Bu, saya punya solusi. Biarkan Mas Marco merasakan akibat dari perbuatannya. Mungkin ini yang ia butuhkan untuk sadar. Kalau ibu terus melindunginya, ia tak akan pernah berubah." Hening. Lalu suara lirih. "Kamu benar, Nak. Ibu terlalu lama memanjakannya." "Bu, saya tetap akan menghormati ibu. Ibu boleh main ke sini kapan saja, lihat cucu. Tapi Mas Marco, malam ini harus ambil barang-barangnya." "Iya, Nak. Ibu akan suruh dia ke sana sekarang." Telepon ditutup. Aku menghela napas panjang. Di luar, hujan makin deras. Pukul 11:30 malam, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Mas Marco turun dengan langkah gontai. Ia tak membawa payung, sehingga dalam beberapa detik saja, bajunya basah kuyup.
Ia berdiri di depan pagar, menatap rumah yang selama ini ia tempati. Aku membuka pintu, berdiri di ambang dengan tangan bersedekap. Hujan mengguyur di antara kami, menciptakan tirai air yang memisahkan. Put, bukakan pintu, katanya. Suaranya parau. Pintu tidak terkunci. Masuk lewat garasi. Barang-barangmu sudah disiapkan di sana. Put, kita bisa bicara? Sudah cukup bicara hari ini. Sekarang waktunya eksekusi. Mas Marco berjalan ke garasi, membuka pintu samping. Aku mengikutinya dari jauh, berdiri di ambang pintu dapur yang menghubungkan ke garasi. Ia menatap tumpukan kardus di sana. Wajahnya pucat. Ini semua? Tanya pelan. Semua pakaianmu, sepatumu, buku-bukumu, dan peralatan mandi. Barang elektronik yang kau beli sebelum menikah juga sudah masuk. Yang dibeli setelah menikah, tetap di sini. Itu harta bersama. Put, jangan begitu. Kita bisa bicara baik-baik. Kesempatan bicara baik-baik sudah kau habiskan saat kau umumkan pernikahan kedua di depan keluarga besarku tanpa pernah mendiskusikannya denganku sebelumnya. Ia menunduk. Tangannya meraih kardus pertama, lalu berhenti. Aku nggak punya tempat tujuan malam ini, Put. Itu bukan masalahku lagi, Mas. Kau punya Erna. Kau punya orang tua. Kau punya teman-teman. Pilih saja. Erna, dia nggak mau nerima teleponku. Aku tersenyum getir. Lihat, bahkan gundikmu tak mau menerimamu di saat sulit. Dan kau tega mengusir istri sahmu yang sudah 10 tahun bersamamu. Mas Marco terisak. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya menangis. Laki-laki yang tadi siang begitu percaya diri, kini hancur di depanku. Aku minta maaf, Put. Aku salah. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Tak perlu ngomong apa-apa. Ambil barangmu dan pergi. Put. Teriakanku menggema di garasi. Mas Marco tersentak, lalu dengan gemetar mulai memindahkan kardus-kardus itu ke taksi yang masih menunggu di depan pagar. Sopir taksi keluar membantu. Mungkin kasihan melihat lelaki basah kuyup mengangkat barang sendirian. Aku kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, memeluk bantal. Dari jendela, kulihat Mas Marco bolak-balik membawa kardus. Sekali waktu, ia menatap ke arah rumah, mungkin berharap aku keluar. Tapi aku tetap diam. Setelah kardus terakhir masuk ke taksi, ia berdiri di depan pagar. Hujan masih deras. Rambutnya basah, bajunya melekat di tubuh. Ia menatap rumah untuk terakhir kalinya sebelum naik ke taksi. Ponselku bergetar. Pesan darinya. Maafkan aku, Put. Jaga anak-anak baik-baik. Aku membaca pesan itu berulang kali. Lalu tanpa membalas, kuhapus kontaknya dari ponsel. Taksi itu melaju pergi, meninggalkan jejak air di jalanan yang gelap. Aku mematikan lampu teras, mengunci semua pintu, dan berjalan ke kamar tidur. Rini dan Raka sudah terlelap. Rini masih memeluk boneka kelincinya. Raka tidur dengan alis berkerut, mungkin bermimpi buruk. Aku berbaring di antara mereka, memeluk keduanya. Di luar, hujan mulai reda. Dalam hati, aku berdoa. Bukan untuk Mas Marco, tapi untuk diriku sendiri dan anak-anakku. Agar kami kuat melewati badai ini. Esok adalah hari baru. Dan aku siap menghadapinya. Pagi hari, aku bangun dengan mata sembab. Tidurku tak nyenyak semalaman. Mimpi buruk datang silih berganti. Tapi ketika membuka mata, aku bersyukur masih bisa melihat cahaya matahari. Hari kedua Lebaran. Seharusnya hari ini kami ke rumah orang tuaku. Tapi bagaimana bisa? Aku tak mungkin datang sendiri tanpa Mas Marco di hari Lebaran. Pasti akan banyak pertanyaan. Aku memutuskan untuk tetap pergi. Tapi dengan caraku sendiri. Kuhubungi adikku, Dita. Mama papa di rumah? Iya, Mbak. Lo kapan dateng? Biasanya lo kan datang pagi-pagi. Anterin Mbak jemput. Ya. Bawa mobil lo. Mbak mau ke rumah orang tua, tapi sendiri. Hening. Lalu Dita bertanya hati-hati. Ada apa, Mbak? Nanti Mbak cerita. Pokoknya jemput sekarang ya. Setengah jam kemudian, Dita tiba dengan mobil mungilnya. Matanya membelalak melihat aku dan anak-anak sudah rapi dengan baju lebaran. Mbak, lo kenapa? Wajah lo kelihatan capek banget. Ayo naik dulu. Nanti di jalan Mbak cerita.
Sepanjang perjalanan, kuceritakan semuanya. Dita diam, sesekali menghela napas. Begitu selesai, ia menepuk pahaku. Lo hebat, Mbak. Gue kagum. Aku juga kagum sama diri sendiri, jawabku getir. Tapi sekarang, gimana ngomongnya ke mama papa? Biarin aja. Yang penting lo baik-baik. Mama papa pasti ngerti. Sesampai di rumah orang tua, ibu dan ayah sudah menunggu di teras. Wajah ibu cerah, tapi berubah saat melihat kami turun dari mobil Dita tanpa Mas Marco. Putri, mana Marco? Tanya ibu. Aku mendekat, mencium tangan ibu, lalu ayah. Baru setelah itu, dengan suara sepelan mungkin, ku katakan, Bu, Pak, Marco mau nikah lagi. Dia ngusir aku kemarin di depan keluarga besarnya. Ibu terhuyung. Ayah segera menahannya. Dua adikku yang lain, yang baru keluar rumah, ikut terperanjat. Masuk, nak. Masuk dulu, kata ayah tenang. Kami masuk. Di ruang tamu, dengan anak-anakku di sampingku, aku menceritakan semuanya detail. Ibu menangis. Ayah diam membatu. Dita dan adik-adikku yang lain bergantian memelukku. Anak durhaka itu, geram ayah akhirnya. Dia pikir anaknya siapa? Putri, ayah dukung apapun keputusanmu. Iya, nak. Timpal ibu. Pulanglah ke sini kalau perlu. Rumah ini selalu terbuka untukmu. Aku tersenyum. Lega. Di tengah badai, aku masih punya keluarga yang mendukung. 2 minggu setelah Lebaran, kehidupan mulai berjalan normal. Anak-anak sekolah lagi. Aku kembali berjualan online. Tapi ada yang berubah. Aku kini lebih fokus, lebih bersemangat. Seolah ada energi baru yang mengalir. Toko onlineku yang dulu hanya iseng, kini ku seriusi. Aku belajar marketing, belajar foto produk, belajar packing yang cantik. Dalam sebulan, omsetku naik 2 kali lipat. Dalam 2 bulan, aku bisa merekrut 1 karyawan untuk bantu packing. Rumah yang dulu terasa sepi, kini ramai oleh aktivitas bisnisku. Kardus-kardus berserakan, bahan-bahan jahitan menumpuk. Raka dan Rini terbiasa dengan suasana baru ini. Kadang mereka membantu, kadang mereka main di kamar. Sementara itu, kabar tentang Mas Marco datang bertubi-tubi dari Ipeh. Setelah diusir dari rumah, ia tinggal di kontrakan sempit dekat pasar. Erna, wanita yang akan dinikahinya, ternyata sudah punya suami di luar kota. Ia hanya mempermainkan Mas Marco untuk mendapatkan uang. Sekarang Marco stres berat. Put, kata Ipeh suatu hari. Dia dipecat dari kantor karena ketahuan sering mangkir. Katanya, selama setahun ini dia sering bolos dengan alasan lembur, padahal pergi kencan dengan Erna. Aku diam. Tak ada rasa puas. Tak ada rasa senang. Yang ada hanya perasaan hampa. Ia juga sempat datang ke rumah minta uang ke Mami. Tapi Mami sudah muak. Papa juga marah besar. Sekarang dia jarang pulang ke rumah orang tua. Lalu tinggal di mana? Tanyaku akhirnya. Di kontrakannya. Tapi kata temannya, dia sering nunggak bayar. Kasihan, sih. Tapi ya itu konsekuensi. Aku menghela napas. Mbak Ipeh, aku nggak benci dia. Tapi aku juga nggak bisa kasihan. Biarlah dia belajar dari kesalahan. Iya, Put. Mbak ngerti. Mbak sendiri juga kecewa sama dia. Adik sendiri, tapi kelakuannya keterlaluan. Telepon ditutup. Aku kembali ke pekerjaanku. Tapi pikiranku melayang. Mas Marco, lelaki yang dulu ku cintai, kini hidup dalam keterpurukan. Apakah ini yang disebut karma? Entahlah. Yang ku tahu, aku harus terus maju. Untuk diriku sendiri. Untuk anak-anakku. Dan aku akan membuktikan bahwa seorang wanita tak perlu laki-laki untuk bahagia. Cukup dirinya sendiri, kerja keras, dan doa. 3 bulan setelah Lebaran, hidupku mulai menemukan ritme baru. Pagi-pagi aku mengantar Raka dan Rini ke sekolah, lalu pulang mengurus pesanan. Toko onlineku kini makin ramai. Dari awalnya hanya jual pakaian muslim, aku mulai merambah ke aksesoris dan perlengkapan salat. Omset naik 3 kali lipat. Aku bahkan bisa merekrut 2 karyawan lagi, 1 untuk bagian produksi, 1 untuk bagian pemasaran. Rumah yang dulu terasa sepi, kini berubah jadi galeri kecil. Di ruang tamu, terpajang berbagai sampel jilbab dan gamis. Di kamar belakang,
Mesin jahit beroperasi hampir setiap hari. Raka dan Rini terbiasa dengan suara mesin jahit sebagai pengantar tidur mereka. Sementara itu, kabar tentang Mas Marco datang silih berganti dari Ipeh. Dan setiap kabar itu, seperti babak baru dalam drama kehancuran. Bulan pertama, Mas Marco masih tinggal di kontrakan sempit dekat Pasar Minggu. Ipeh mengirim fotonya suatu hari. Kontrakan itu hanya berukuran 3x4 meter, dengan dinding bata ekspos dan lantai semen. Kamar mandi di luar, berbagi dengan 3 kontrakan lain. Jauh dari rumah kami yang dulu. Dia bilang ke Mami, Erna kabur setelah tahu nggak bisa dapat uang dari dia. Cerita Ipeh melalui telepon. Katanya, selama ini Erna pikir Marco masih punya uang banyak. Tapi begitu tahu Marco dipecat dan terusir dari rumah, dia langsung hilang kontak. Aku diam. Tak ada rasa puas, hanya kehampaan. Terus dia ngapain sekarang? Nganggur. Nyari kerja, tapi susah. Umur udah 38, pengalaman cuma di kantor lama. Perusahaan lain pada ragu terima karena dia dipecat dengan alasan mangkir. Kasihan, ucapku pelan. Dan aku benar-benar merasa kasihan. Meski dia telah menyakitiku, melihat orang yang dulu ku cintai jatuh seperti itu tetap menyakitkan. Iya, sih, kasihan. Tapi ya gimana lagi? Put, dia yang bikin sendiri. Telepon ditutup. Aku kembali ke pekerjaanku. Tapi seharian itu, pikiranku tak fokus. Bulan kedua, kabar datang lebih buruk. Mas Marco diusir dari kontrakan karena tak mampu membayar selama 2 bulan. Ia pindah ke tempat yang lebih murah, sebuah kos-kosan di daerah pinggiran, hanya beralaskan dipan bekas dan kipas angin rusak. Ayah mertua sampai marah besar. Kata Ipeh. Beliau bilang, Marco harus tanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Mami sebenarnya mau bantu, tapi nggak berani karena takut dimarahi papa. Lalu dia makan apa? Kadang ke rumah Mami, minta uang. Tapi Mami cuma kasih pas-pasan. Katanya, biar dia merasakan susah. Aku menghela napas. Mbak Ipeh, tolong jangan ceritain detail-detail begini lagi. Aku nggak enak dengar. Iya, maaf. Put, Mbak cuma curhat. Tapi oke, Mbak stop. Tapi Ipeh tak bisa benar-benar stop. Dan aku pun sebenarnya penasaran. Seperti orang yang tak bisa berhenti melihat kecelakaan di jalan, aku terus mendengar kabar tentang kehancurannya. Bulan ketiga, puncak dari semua petaka itu datang. Mas Marco dirawat di rumah sakit. Ipeh meneleponku dengan suara panik. Put, Marco masuk rumah sakit. Tadi pagi dia pingsan di kosan, langsung dilarikan ke RS. Kata dokter, dia kena tipes berat. Jantungku berdetak kencang. Meski marah, meski kecewa, ia tetap ayah dari anak-anakku. Dia di RS mana, Mbak? RS Islam dekat rumah Mami. Put, kamu mau jenguk? Hening. Aku diam cukup lama. Memikirkan Raka dan Rini. Memikirkan luka yang masih menganga. Memikirkan semua yang telah terjadi. Aku pikir dulu, Mbak. Telepon ditutup. Aku duduk di ruang tamu, menatap sampel-sampel jilbab yang bertebaran. Pikiranku kacau. Haruskah aku menjenguk? Apa itu akan dianggap kelemahan? Atau justru kebaikan? Malamnya, Raka bertanya, "Ma, ayah sakit ya?" Tante Ipeh chat Raka. Aku kaget. Ipeh menghubungi Raka? Iya, Nak. Ayah sakit tipes. Rini yang mendengar langsung menangis. Rini mau jenguk ayah. Aku memeluknya. Sayang, ayah perlu istirahat. Nanti kalau sudah boleh dijenguk, Mama antar. Tapi dalam hati, aku bergulat. Haruskah aku benar-benar mengantar? Atau biarkan saja mereka punya kenangan buruk tentang ayahnya? Esoknya, aku memutuskan. Aku akan menjenguk Mas Marco. Tapi tanpa anak-anak. Aku ingin melihat sendiri kondisinya, lalu memutuskan apakah anak-anak perlu melihat ayah mereka dalam keadaan seperti itu. Aku ke rumah sakit sore hari, membawa buah dan susu. Di depan pintu ruang perawatan, aku berhenti, melihatnya melalui kaca kecil di pintu. Mas Marco terbaring lemah di ranjang, infus di tangan. Wajahnya pucat, kurus, tak bercahaya. Rambutnya acak-acakan, jenggotnya panjang tak terawat. Ini bukan Mas Marco yang dulu ku kenal. Ini hanya bayangannya. Ibu mertua duduk di sampingnya,
menangis pelan. Melihatku, ia terkejut lalu bangkit membuka pintu. Putri, kamu datang. Bu. Aku mencium tangannya. Bagaimana keadaannya? Parah, nak. Kata dokter, ini karena kurang gizi dan kelelahan. Stres juga. Dia nggak makan bener berbulan-bulan. Aku melangkah masuk. Mas Marco membuka mata. Begitu melihatku, matanya berkaca-kaca. Put. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Aku duduk di kursi yang tadi ditempati ibu mertua. Meletakkan buah dan susu di nakas. Aku bawain buah. Nanti dimakan biar cepat sembuh. Makasih. Air matanya jatuh. Maafin aku, Put. Maafin aku. Aku diam. Memandanginya lekat-lekat. Ingin marah, tapi tak mampu. Ingin menangis, tapi air mata sudah habis. Istirahat yang cukup. Mas. Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku bangkit. Itu cukup. Aku sudah datang. Aku sudah lihat. Sekarang waktunya pulang. Put, tunggu. Teriaknya lemah. Aku berhenti, tapi tak menoleh. Jangan tinggalin aku. Aku tersenyum getir. Kau dulu yang tinggalin aku, Mas. Ingat? Di depan semua orang. Kau yang suruh aku keluar dari keluargamu. Maaf. Maaf saja tak cukup. Buktikan dulu kamu berubah. Tapi bukan untuk aku. Untuk anak-anakmu. Mereka masih butuh ayah. Aku melangkah keluar. Di koridor, aku bertemu dokter yang menangani Mas Marco. Keluarga pasien? Tanyanya. Saya mantan istrinya? Jawabku tegas. Dokter itu mengangguk. Pasien butuh dukungan keluarga besar. Kondisinya cukup parah, tapi masih bisa pulih. Yang penting nutrisi dan istirahat. Iya, Dok. Terima kasih. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku iba. Di sisi lain, aku tak bisa serta-merta kembali. Luka itu masih ada. Bekasnya mungkin takkan pernah hilang. Setahun berlalu sejak kejadian di rumah mertua. Waktu berjalan, luka mulai mengering. Bukan sembuh sepenuhnya, karena bekasnya pasti akan selalu ada. Tapi setidaknya, aku sudah bisa bernapas tanpa merasakan sakit setiap kali mengingatnya. Toko onlineku kini menjelma menjadi brand modest wear yang cukup dikenal di kalangan ibu-ibu kompleks. Namanya, Putri Collection. Sederhana, tapi punya arti. Aku sudah memiliki 5 karyawan tetap. 2 di bagian produksi, 2 di bagian pemasaran, dan 1 admin yang mengurus pengiriman. Rumah yang dulu hanya tempat tinggal, kini juga berfungsi sebagai showroom kecil. Aku merenovasi garasi menjadi ruang pamer, tempat para pelanggan bisa mencoba langsung gamis dan jilbab sebelum membeli. Setiap akhir pekan, selalu ada saja yang datang. Raka dan Rini tumbuh dengan baik. Raka kini duduk di kelas 4 SD, pandai berhitung seperti ibunya. Ia sering membantu menghitung stok barang saat libur sekolah. Rini di kelas 2, mulai tertarik dengan dunia fashion. Ia suka memadupadankan warna jilbab dengan gamis, kadang memberi masukan untuk koleksi baru. Ajari Rini jahit, MA. Pintanya suatu hari. Rini mau bikin boneka bajunya sendiri. Aku tersenyum. Nanti kalau Rini sudah besar, Mama ajarin. Sementara itu, kabar tentang Mas Marco datang semakin jarang. Ipeh masih sesekali bercerita, tapi tak sedetail dulu. Setelah keluar dari rumah sakit, ia tinggal di rumah orang tuanya. Ibu mertua yang tak tega akhirnya mengizinkan meski ayah mertua masih ogah-ogahan. Dia kerja serabutan, Put, kata Ipeh suatu hari. Jadi sopir online kadang, jaga warnet, apa aja yang penting halal. Katanya, dia mau berubah. Aku diam. Syukurlah kalau begitu. Tapi dia sering nanya kabar anak-anak. Kangen katanya. Anak-anak juga kadang nanya. Tapi aku belum kasih mereka ketemu. Masih takut. Ipeh menghela napas. Mbak ngerti, Put. Luka kayak gitu nggak bisa sembuh cepat. Tapi Mbak harap suatu saat kamu bisa maafin dia. Bukan buat dia, buat kamu sendiri. Iya, Mbak. Aku tahu. Telepon ditutup. Aku merenung cukup lama. Memang benar, memaafkan bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Agar hatiku tak terus dipenuhi kepahitan. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Itu yang harus dipahami semua orang.
Titik balik dalam hidupku datang dari sumber yang tak terduga. Seorang pembeli tetap, Bu Renata, pemilik butik di daerah Kemang, menawari kerjasama. Putri, koleksi kamu bagus-bagus. Kualitas jahitan rapi, bahan juga berkualitas. Saya mau tawarkan kerjasama. Saya ambil produk kamu untuk dijual di butik saya. Sistem konsinyasi, nanti dibagi hasil. Aku hampir tak percaya. Butik Bu Renata adalah butik terkenal, langganan artis dan pejabat. Masuk ke sana berarti loncatan besar. Saya sangat tertarik. Bu, tapi saya harus persiapkan produksi lebih besar. Bisa saya minta waktu seminggu untuk hitung-hitungan? Tentu. Putri, saya tunggu kabar baiknya. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Antara senang, takut, dan bersemangat. Malamnya, aku hitung semua modal, kapasitas produksi, dan potensi keuntungan. Hasilnya menjanjikan, tapi butuh tambahan karyawan dan mesin jahit baru. Aku memutuskan mengambil KWR dari bank. Pinjaman 50 juta dengan bunga ringan. Risiko, tapi aku yakin bisa mengembalikan. 2 minggu kemudian, kontrak dengan butik Renata ditandatangani. Aku resmi menjadi salah satu pemasok mereka. 6 bulan setelah kerjasama itu, usahaku makin berkembang. Omset naik 200%. Aku merekrut 5 karyawan lagi, menyewa tempat produksi kecil di dekat rumah. Putri Collection kini memiliki 10 karyawan tetap dan 5 pekerja lepas. Aku juga mulai aktif di komunitas pengusaha wanita. Mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, dan pameran. Dari situ, relasi makin luas. Aku bahkan diundang menjadi pembicara dalam sebuah acara kewirausahaan. Hidup ini aneh. Pikirku suatu malam. Saat aku di titik terendah, Tuhan malah mengangkatku lebih tinggi dari sebelumnya. Saat itu, aku teringat pesan ibu. Allah punya cara sendiri untuk membalas orang yang menzalimi hambanya. Kadang bukan dengan menghancurkan mereka, tapi dengan mengangkat korban lebih tinggi. Benar adanya. Mas Marco kini hidup sederhana di rumah orang tuanya, bekerja serabutan. Sementara aku, yang dulu ia rendahkan dan usir, justru berkembang pesat. Bukan karena aku lebih hebat, tapi karena Allah tahu aku tak pantas direndahkan. Di tengah kesibukan, aku tetap menyempatkan diri untuk anak-anak. Setiap akhir pekan, kami melakukan quality time. Kadang ke museum, ke taman bermain, atau sekadar makan es krim di mal dekat rumah. Mama, Rini bangga sama Mama, kata Rini suatu hari. Teman-teman Rini bilang, baju Mama bagus-bagus. Aku tersenyum, mengusap kepalanya. Makasih, sayang. Rini juga mau kayak Mama nanti. Punya toko baju sendiri. Pasti bisa, nak. Asal rajin belajar dan gak gampang menyerah. Raka yang mendengarkan, ikut berkomentar. Aku mau jadi arsitek. Mau bantu Mama desain butik yang lebih bagus. Hatiku meleleh. Di tengah semua yang terjadi, aku masih diberi 2 permata berharga ini. Mereka adalah alasan aku bangun setiap pagi dan terus berjuang. Malam harinya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Put, ini Marco. Makasih udah jenguk aku dulu di RS. Makasih juga udah jagain anak-anak dengan baik. Aku tahu aku gak berhak minta apa-apa, tapi aku cuma mau bilang, aku bangga sama kamu. Kamu hebat. Aku membaca pesan itu berulang kali. Lalu dengan tangan sedikit gemetar, aku membalas singkat. Terima kasih. Jaga kesehatan. Tak lebih. Tak kurang. Cukup sebagai penutup bab yang sudah usai. Hari Lebaran kembali tiba. 2 tahun sejak kejadian itu. 2 tahun sejak hidupku berubah total. 2 tahun sejak aku memilih harga diri daripada diam dipermalukan. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan berbeda. Bukan sedih, bukan juga terlalu gembira. Tapi ada kelegaan yang aneh. Seperti setelah sekian lama memikul beban, akhirnya aku sampai di garis finish. Rumahku ramai oleh keluarga besar dari pihak ayahku. Ibu, ayah, Dita, Riko, Rani, semuanya berkumpul. Juga om dan tante dari luar kota yang mudik. Meja makan penuh hidangan, ketupat, opor, rendang, sambal goreng ati, semua buatanku sendiri dengan bantuan ibu. Mbak Putri masaknya enak banget sekarang. Puji Rani sambil mengunyah opor. Iya, dulu aja kamu gak pernah nyobain. Ledekku. Dulu kan Mbak sibuk urus suami,
Sekarang sibuk urus usaha. Jelas beda. Kata-kata Rani polos, tapi menyentil. Dulu, semua waktuku habis untuk melayani Mas Marco. Bangun pagi, siapkan sarapan, setrika baju, siapkan bekal. Sementara ia sibuk dengan ponselnya, yang belakangan ku tahu isinya pesan mesra untuk Erna. Sekarang, waktuku untuk diriku sendiri dan anak-anak. Dan hasilnya, aku bisa berdiri di titik ini. Pukul 10 pagi, saat kami sedang asyik mengobrol, pintu rumah diketuk dari luar. Raka yang paling dekat dengan pintu, berlari membuka. "Ma," panggilnya ragu. "Itu, Ayah." Semua obrolan berhenti. Aku menoleh ke arah pintu. Di sana, berdiri Mas Marco. 2 tahun tidak bertemu, penampilannya sangat berubah. Rambutnya mulai memutih di pelipis. Badannya kurus, baju koko yang dipakai agak longgar. Matanya sayu, penuh keraguan. "Put," sapanya pelan. "Boleh aku masuk?" Aku berdiri, merapikan jilbab, melirik ke arah keluarga yang semuanya menatapku. Ibu mengangguk pelan, memberi isyarat. Ayah diam, matanya tajam mengawasi. "Masuklah," kataku akhirnya. Mas Marco melangkah masuk, canggung. Rini yang sedari tadi bersembunyi di belakangku, tiba-tiba berlari ke arahnya. "Ayah!" teriaknya sambil memeluk kaki Mas Marco. Mas Marco membeku. Lalu ia berlutut, memeluk Rini erat. Tangannya gemetar mengusap rambut anaknya. "Rini, Nah, ayah rindu." Raka masih diam di pojok, memandang ayahnya dengan ekspresi campur aduk. Ia sudah besar, sudah mengerti banyak hal. Aku memanggilnya. "Raka, sini. Salam sama ayah." Raka mendekat, bersalaman kaku. "Ayah." "Eka, nah." Mas Marco berusaha memeluknya, tapi Raka kaku, tak membalas. Ia masih marah. 2 tahun bukan waktu sebentar untuk melupakan pengkhianatan ayahnya. Kami duduk di ruang tamu. Keluargaku pindah ke ruang belakang, memberi kami ruang bicara empat mata. Hanya anak-anak yang tetap di sampingku, seolah menjadi perisai. "Ada perlu apa, Mas?" tanyaku langsung. "Tak perlu basa-basi." Mas Marco menunduk. Tangannya meremas ujung sarung. "Aku cuma mau minta maaf. Benar-benar minta maaf. 2 tahun ini, aku banyak merenung. Aku sadar, kesalahan aku nggak bisa dimaafkan begitu saja. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana." "Kau sudah minta maaf berkali-kali, Mas." "Aku sudah memaafkan. Tapi memaafkan bukan berarti kembali." "Aku tahu. Aku cuma kangen anak-anak. Kangen suasana rumah. Kamu." Kalimat terakhirnya membuatku tersentak. Kangen aku? Setelah 2 tahun? Setelah semua yang terjadi? "Mas, jangan harap aku kembali. Itu sudah tidak mungkin." "Aku nggak minta kamu kembali, Put. Aku cuma..." Ia terdiam, mencari kata. "Aku cuma mau lihat kalian bahagia. Dan lihatnya, kamu bahagia. Usahamu maju. Anak-anak tumbuh baik. Itu sudah cukup buatku." Aku diam. Ada keharuan di dadanya, tapi juga ketegasan. "Tapi aku ada perlu lain, Mas." "Apa?" Aku menarik napas panjang. Ini yang sudah kurencanakan sejak lama. Sejak aku merasa cukup kuat. Sejak aku merasa tak perlu lagi terikat dengan nama yang hanya tinggal sejarah. Aku mau cerai. Mas Marco terpana. Wajahnya pucat. "Kok? Sudah 2 tahun kita pisah, Mas. Tapi secara agama dan negara, kita masih terikat. Aku mau lepas. Bukan karena benci, tapi karena aku mau melangkah benar-benar bebas. Tapi, anak-anak. Anak-anak akan tetap anakmu. Kau tetap ayah mereka. Aku tak akan larang kau bertemu. Tapi hubungan kita sebagai suami istri, sudah selesai. Selesai saat kau umumkan nikah lagi di depan keluarga besarmu dulu." Mas Marco tertunduk. Bahunya bergetar. Ia menangis. Aku tahu ini konsekuensinya. Tapi, aku takut, Put. Takut kehilangan kalian sepenuhnya. Kau sudah kehilangan kami saat kau pilih Erna, Mas. Saat kau diam-diam pacaran setahun, saat kau usir aku di depan keluarga. Saat itu, kau sudah kehilangan kami. Hening. Hanya suara tangis Rini yang terdengar pelan.
Raka memeluk adiknya, menatap ayahnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Aku mengeluarkan selembar kertas dari tas. Kertas itu sudah kusiapkan sejak sebulan lalu, setelah berkonsultasi dengan pengacara. Ini draft gugatan cerai. Sudah kubaca baik-baik. Soal harta, aku nggak minta apa-apa selain rumah ini yang memang milikku. Yang lain, mobil, tabungan, itu dulu hasil kita berdua. Aku serahkan padamu. Mas Marco menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Ia membaca pelan, sesekali mengusap air mata. Aku harus tanda tangan. Ya, nanti kita proses ke pengadilan agama. Aku sudah bicara dengan pengacara. Kalau kau setuju, semua bisa cepat selesai. Setuju? Aku tak punya pilihan, kan? Kau punya pilihan, Mas. Bisa setuju baik-baik, atau nanti lewat pengadilan. Tapi hasilnya sama. Aku akan tetap minta cerai. Mas Marco menatapku lama. Matanya basah, penyesalan terpancar jelas. Lalu ia menghela napas panjang. Aku tanda tangan. Ia meraih pulpen dari tasku, lalu membubuhkan tanda tangan di setiap halaman. Tangannya gemetar, tulisannya miring tak karuan. Tapi ia tetap menandatangani sampai halaman terakhir. Ini, serahkannya kembali. Aku tanda tangan. Aku menerima kertas itu, melipatnya rapi, lalu memasukkannya ke tas. Terima kasih, Mas. Panggilnya pelan. Aku ikhlas. Sungguh, kau pantas dapat yang lebih baik. Aku memang suami yang gagal. Aku tak menjawab. Hanya diam. Mas Marco bangkit, mendekati anak-anak. Ia memeluk Rini lama, lalu mencium kening Raka. Raka kaku, tapi tak menolak. Jaga mama baik-baik. Ya, nak. Raka sekarang laki-laki satu-satunya di rumah. Raka mengangguk pelan. Iya, ayah. Mas Marco melangkah ke pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Selamat Lebaran, Put. Maaf lahir batin. Untuk semuanya. Selamat Lebaran, Mas. Maaf juga. Pintu tertutup. Ia pergi. Dan aku merasa beban terakhir terangkat dari pundak. 2 minggu kemudian, sidang cerai digelar di pengadilan agama. Mas Marco datang dengan pakaian sederhana, didampingi ibunya. Aku datang sendiri, karena keluarga percaya aku bisa melewati ini. Prosesnya cepat. Mas Marco tidak keberatan dengan semua tuntutanku. Ia bahkan mengatakan di depan hakim bahwa ia mengaku bersalah dan layak diceraikan. Hakim mengetuk palu. Sah? Jatuh talak 1 dari tergugat kepada penggugat. Aku menghela napas lega. Resmi. Bebas. Di luar ruang sidang, ibu mertua mendekat. Ia memelukku erat. Nak, ibu minta maaf. Ibu gagal didik Marco. Bukan salah ibu, Bu. Semua orang punya jalan hidup masing-masing. Ibu akan tetap sayang kamu, Put. Kamu tetap anak ibu. Aku tersenyum, mencium tangannya. Terima kasih, Bu. Ibu juga tetap ibu dari anak-anakku. Mas Marco berdiri di kejauhan, menatapku dengan mata berkaca. Aku mengangguk padanya, lalu berbalik pergi. Tak perlu kata-kata lagi. Semua sudah selesai. Tepat di hari Lebaran tahun ini, setahun setelah gugatan cerai, aku mengadakan open house di rumah. Keluarga besar datang, teman-teman, juga beberapa karyawan. Rumah penuh sesak, tapi hatiku lapang. Putri Collection kini memiliki butik sendiri di daerah Fatmawati. Aku merekrut 20 karyawan. Raka dan Rini tumbuh sehat dan pintar. Rini mulai belajar menjahit di mesin jahit kecil pemberianku. Raka bercita-cita jadi arsitek dan sudah membuat sketsa butik impianku. Di sela keramaian, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Tapi aku tahu itu Mas Marco. Selamat Lebaran, Put. Lihat kamu bahagia, aku ikhlas. Doakan aku bisa seperti kamu. Sukses selalu. Aku membalas singkat. Selamat Lebaran. Amin. Jaga kesehatan. Lalu kuhapus pesannya. Bukan karena benci, tapi karena aku tak perlu lagi mengingat masa lalu. Hidupku sekarang, masa depanku, kebahagiaanku, semua ada di depan mata. Mama, ayo foto bareng, teriak Rini dari tengah ruang tamu. Aku menghampiri mereka. Keluargaku,
anak-anakku, orang tuaku, adik-adikku. Semua tersenyum, semua bahagia. Sayang 1, 2, 3. Biur. Dan di hari lebaran yang fitri ini, aku bersyukur. Bukan karena balasan untuk mantan suamiku. Bukan karena kesuksesan materi. Tapi karena aku, Putri, akhirnya benar-benar merdeka. Merdeka dari luka masa lalu. Merdeka dari bayang-bayang pengkhianatan. Merdeka untuk memilih bahagiaku sendiri. Dan itulah karma terindah yang pernah kuterima.